Siang itu udara terasa begitu panas, seakan matahari bertengger di atas kepala. Bahkan aspal di jalanan tampak bergelombang, menampilkan fata morgana berkilau. Namun itu semua tak sebanding dengan yang dirasakan oleh Jati. Rasanya begitu dingin menusuk. Dia sedang duduk melamun di balik meja kasir warung soto peninggalan bapaknya. Di hadapannya, sebuah panci besar berisi kuah soto masih tampak penuh. Asapnya menguar tipis, tetapi baunya sudah mulai berubah. Kalau kuah soto terus dipanaskan tanpa ada yang beli, tentu santannya akan pecah. Rasanya jadi aneh, dan tentu Jati harus membuang semua bahan pokok. Hela Jati saat menyadari hari sudah berganti menjadi minggu dan belum ada seorang pun yang mampir ke warung soto miliknya. Rasanya begitu aneh, bukan sekedar sepi, tetapi terlampau ganjil. Pasalnya, warung soto milik Jati berada di pinggir jalan raya. Banyak orang berlalu lalang, motor, bahkan mobil lewat tanpa henti. Tapi tak ada yang bahkan menoleh, seakan warung soto Jati tak terlihat oleh mata mereka. Jati melirik ke arah toples kerupuk yang masih penuh, melirik tumpukan mangkuk yang belum terjamah semenjak pagi. Kemudian tangannya merogoh laci kasir. Kosong, hanya ada recehan 500 rupiah dan selembar kertas kumal. Ya Allah Gusti, desis Jati. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Teringat akan anaknya di rumah yang baru berumur 1 tahun, sedang butuh susu. Ratna, istrinya yang bilang beras tinggal 1 gelas. Jati kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Ia berharap ada 1 atau 2 saja pelanggan hari ini. Belum sempat ia mengaminkan harapannya, tiba-tiba terdengar raungan suara motor RX King yang digeber kencang. Seketika, dada Jati berdesir kencang. Ia tahu siapa pemilik motor ini. Berharap pelanggan yang datang, malah orang gila yang dikabulkan. Jati! Teriak Bang Togar. Iya bang, saya di sini bang, jawab Jati perlahan. Togar masuk tanpa permisi. Matanya menatap Jati, nyalang, dengan satu sudut bibirnya menyeringai galak. Teriak! Toples kerupuk di meja bergetar hebat saat Tohar menggebrak meja dengan tenaga ekstra. Jati, ini tanggal berapa, ha? Ini sudah lewat seminggu. Kau pikir aku nenek moyang kau? Kau kira duit itu keluar dari kuah sotomu? Bentak Bang Tohar dengan suara keras. Maaf bang, sumpah warung lagi sepi banget. Abang lihat sendiri kan? Cicit Jati mencoba membela diri. Tohar sesaat menatap Jati. Lalu ia meludah ke lantai. Alasan basi. Mau warung kau ini sepi, mau rame, mau kebakar atau kau mati sekalipun, hutang ya hutang. Tukas Tohar sadis. Iya tapi tolong bang, kasih saya waktu. Iba Jati mulai gemetar di bawah tatapan Bang Tohar. Kau minta waktu lagi? Tanya Tohar. Kali ini bibirnya tersenyum simpul, membuat Jati sedikit merasa lega. Namun yang terjadi, Tohar malah berjalan ke arah panci kuah soto, membuka penutupnya dan langsung meludah ke dalamnya. Bang, jangan bang, teriak Jati. Namun terlambat. Tohar sudah meludah ke dalamnya. Harapan satu-satunya pupus sudah. Soto nggak laku dijual, ngapain masih ditungguin? Dengar ya Jat, lusa aku balik ke sini lagi. Kalau kau belum siapin 5 juta, warung ini bakal ku bakar. Desis Tohar pelan, namun penuh ancaman. 5 juta dari mana bang? Sehari dapat 100 ribu aja susahnya minta ampun. Jati mencoba memelas. Tohar mencengkeram kerah baju Jati, menariknya sampai akhirnya terangkat ke atas. Itu terserah kau, bukan urusanku. Mau kau jadi lonte, mau kau ngepet, penting lusa utang kau sudah harus lunas, paham? Jati hanya bisa mengangguk ketakutan. Segera setelah itu Tohar langsung mendorong laki-laki itu sampai tubuhnya menabrak rak gelas dan jatuh terpuruk di lantai. Tohar pergi begitu saja, meninggalkan Jati yang masih terduduk di lantai. Kini dadanya terasa begitu sesak.
Ia melihat ke arah panci soto yang tadi sudah diludahi oleh Tuhar. Kini habis sudah harapannya. Hari ini ia benar-benar tidak mendapatkan uang sepeser pun, dan satu panci kuah soto harus dibuang. Lantas, Jati berusaha membereskan pecahan kaca dengan tatapan kosong. Sore itu, ia menutup warung sotonya lebih awal. Pikirannya benar-benar kalut. Bayangan Ratna dan anaknya yang kelaparan, serta warung peninggalan ayahnya yang bakal dibakar memenuhi kepalanya. Lalu sesaat Jati terdiam. Ia teringat dengan ucapan Bang Tohar. Apa harus ia melakukan hal itu agar warungnya kembali ramai? Sesaat ada keraguan. Lalu Jati segera beranjak ke arah gudang belakang, tempat di mana ia menyimpan bungkusan dari Mbah Suro, orang pintar dari lereng gunung yang ia temui 3 hari lalu bersama Yuda, sahabatnya. Waktu itu memang Jati meminta saran kepada Yuda. Alih-alih memberikan saran promosi, Yuda justru memberikan saran agar memakai jalan instan. Sebenarnya Jati masih takut dosa, takut kualat, tapi sekarang seakan keadaan memaksanya. Mungkin sekarang Bang Tohar mengancam membakar warungnya, tetapi besok bisa saja dia nekat meminta Ratna untuk tidur dengannya. Jati yang membayangkan itu bergirik. Digenggamnya bungkusan kumal itu. Maafkan Bapak ya nak, gumam Jati lirih. Malam harinya sekitar jam 11 malam, saat suasana sudah tampak sepi, Joko kembali ke warung miliknya. Ia tutup rapat-rapat rolling door. Semua lampu dimatikan, hanya satu lilin kecil yang menyala di atas meja dekat kompor. Di hadapan Jati, kini ada satu panci kosong yang sudah dicuci bersih. Di sebelahnya, tergeletak bungkusan kain mori yang sudah lusuh, yang tadi ia ambil dari gudang. Lantas, Jati membuka bungkusan itu. Isinya cuma tanah kuburan yang dibungkus di plastik kecil, satu botol minyak serimpi yang berbau menyengat, dan selembar kertas berisikan mantra kuno. Jati lantas mengambil selembar kertas itu. Ia ingat sewaktu Mbah Suro memberikan semua ini. Syaratnya gampang, Le. Kamu cuma perlu nyediain tempat. Nanti ada sedulur yang bantu masakin. Tapi eling, jangan pernah ada yang tahu selain kamu. Kalau ketahuan, nyawa taruhannya. Jati menelan ludah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Sesaat, ia menarik nafas panjang, lalu menuangkan air mentah ke dalam panci soto sampai setengahnya penuh. Tangannya gemetar hebat saat membuka tutup botol minyak serimpi. Seketika baunya langsung memenuhi ruangan sempit itu. Lalu Jati meneteskan minyak itu ke dalam panci tetes demi tetes sambil membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Suro. Perlahan air beriak, seakan ada angin yang menggerakkannya. Lalu setelah beberapa tetes, Jati mulai menaburkan tanah kuburan itu, seakan ia sedang menaburkan sejumput garam pada masakannya. Sekarang tinggal kain mori kumal di tangannya. Sesaat ia ragu sejenak. Lalu saat terbayang wajah Bang Tohar, ia nekat mencelupkan kain itu dan terus membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Suro. Suara Jati menggema di dapur sunyi itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun begitu Jati sampai di kalimat terakhir mantra itu, nyala api lilin di meja tiba-tiba saja bergoyang hebat. Sesaat, tampaknya hampir mati, lalu kembali menyala besar. Saat itu juga, udara di dalam dapur berubah drastis. Yang tadinya pengap, sekarang berubah menjadi dingin mencekam. Srek, srek. Jati tersentak. Ia mendengar suara kain yang diseret di atas lantai. Ia menahan nafas, tak berani menoleh ke belakang. Dia tahu kalau sosok itu sudah datang. Suara nafas berat dan tersendat, seperti suara gemeretak aneh. Jati gemetar hebat, namun ia harus berani. Perlahan, Jati menolehkan kepalanya ke pojok dapur.
Seketika, ia terperanjat saat melihat di sudut dapur yang remang berdiri sosok makhluk, tingginya hampir 2,5 meter. Tubuhnya terbungkus kain kotor penuh noda tanah dan darah. Namun anehnya, kain itu hanya membungkus sampai batas dada. Dari atas leher Jati masih melihat dengan utuh kepala pocong itu. Jati tak berani bergerak. Ia terus menatap ke arah pocong yang masih diam. Ia ingin lari, namun kakinya terasa begitu lemas. Hingga tiba-tiba saja, makhluk itu bergerak, bukan melompat, tetapi melayang pelan. Sosok itu bergeser ke sebelah panci yang sudah disiapkan oleh Jati. Jati mengikuti pergerakan sosok dedemit itu. Hingga saat ia melihat dengan jelas wajah pocong itu, Jati menjerit dan mundur menjauh. Wajah itu tampak hancur. Kulitnya hitam gosong seperti habis terbakar. Ia tak memiliki bola mata, hanya rongga kosong menampakkan kegelapan. Dari lubang hidungnya mengeluarkan lendir merah menjijikan, serta bibirnya rusak, menampilkan deretan gigi kuning berliur menjijikan. Lalu, tanpa Jati tahu, pocong itu menunduk di atas panci. Wajah busuknya didekatkan ke atas benda itu. Tes! Joko menelan ludah mual saat melihat pocong itu meneteskan lendirnya ke dalam panci. Tes! Lendir itu terus-menerus menetes. Bersamaan dengan itu, bau busuk yang tadi memenuhi dapur seketika menghilang, digantikan aroma kaldu daging sapi yang begitu kuat. Wangi bumbu rempah, bawang goreng dan kuah soto yang paling lezat yang pernah dicium Jati seumur hidupnya. Setelah beberapa saat, pocong itu perlahan menegakkan kepalanya lagi. Dia tidak menoleh ke arah Jati, hanya berdiri diam di tempat itu. Jati merosot terduduk di lantai. Kakinya lemas bukan main. Ia merasa bersalah. Ia sadar dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Tetapi saat ia kembali mencium aroma kuah soto yang begitu menggoda, Jati sadar akan satu hal. Ia akan punya uang besok pagi. Hutangnya akan lunas. Anak istrinya bisa makan dan berkecukupan. Di tengah keremangan dapur, Jati mencoba untuk memberanikan diri menatap sosok itu. Kerja yang benar, buat laris biar aku kaya, bisik Jati seakan ia sedang memerintah sosok pocong di depannya. Namun tak seperti dugaan Jati. Sosok itu seakan mendengarnya. Ia bergoyang pelan dan tersenyum mengerikan. Pagi itu, Jati memacu sepeda motor bututnya, membelah jalanan yang masih tertutup kabut tipis. Udara pagi tidak menyurutkan niat Jati untuk segera datang ke warung miliknya. Di rumah kontrakan tadi, dia meninggalkan Ratna dan anaknya yang masih terlelap. Jati beralasan mau belanja ke pasar induk, padahal tujuannya hanya satu. Ia ingin memastikan tamu yang semalam ia undang benar-benar bekerja. Sesampainya di depan warung, Jati sedikit kecewa karena ia masih tak melihat satu pun manusia di depan warungnya. Serak, suara besi beradu memecahkan keheningan. Jati mengangkat rolling door. Begitu pintu terbuka, hawa pengap langsung menyeruap. Mata Jati menyisir sekilas, memastikan kalau dedemit itu ada. Namun ia tak melihat satupun sosok asing. Jati masuk menyalakan lampu di ruang tengah. Kursi-kursi masih terbalik di atas meja. Lantainya masih berdebu. Tidak ada yang berbeda dengan warungnya. Namun, perasaan Jati berbeda. Ia merasakan ada kesesakan di dadanya yang tidak bisa dijabarkan. Lalu ia berjalan ke arah dapur. Saat Jati menyibak gorden itu, seketika tubuhnya mematung. Ada sesuatu yang merosot jatuh dari tubuhnya saat melihat sosok pocong itu masih berdiri di sana. Dia berdiri mematung di samping kompor gas kain kafannya yang kotor penuh bercak tanah dan darah terasa begitu nyata. Nuwun sewu, permisi, bisik Jati gemetar. Jati harus membiasakan diri. Dia mendekat ke arah kompor, berdiri hanya berjarak 1 jengkal dari makhluk itu. Terasa hawa dingin tak wajar langsung menyeruak, bau apek dan tanah basah kuburan.
Tangan Jati perlahan bergerak. Ia menyalakan kompor untuk memanaskan dandang soto yang semalam ia buat. Saat air mulai menghangat, dari sudut matanya Jati melihat sosok pocong itu perlahan menundukkan kepalanya. Lehernya berbunyi krak perlahan, dan saat kepalanya berada di atas dandang, dari mulutnya pocong itu meneteskan cairan kental kehijauan. Tes. Lendir itu terus menetes. Jati memalingkan wajah. Perutnya mual bukan main. Tetapi keajaiban gila itu terjadi lagi. Bau busuk yang menguar sebelumnya lenyap. Kini digantikan dengan aroma soto yang luar biasa sedap. Wangi kaldu sapi yang gurih bercampur aroma rempah tajam. Jati buru-buru lari ke depan, menata kursi dan meja. Perasaannya mengatakan kalau sebentar lagi pasti ia bakal mendapatkan pembeli. Benar saja. Saat Jati membalik kursi terakhir, suara rem motor terdengar mendecir di depan warung. Saat ia menoleh, seorang bapak-bapak berseragam turun dari motornya. "Sudah buka, Mas?" tanya orang itu dengan suara datar. Namun Jati melihat cuping hidungnya mengembang. "Sudah, Pak, silakan," jawab Jati gugup. Orang itu masuk, duduk, dan langsung memesan. "1 porsi ya, cepat." Namun itu baru permulaan. 5 menit kemudian, sebuah angkot berhenti sembarangan. Sopir dan 3 penumpangnya turun dan langsung masuk ke dalam warung. 10 menit kemudian, warung itu sudah tampak penuh. Orang-orang yang lewat di jalan raya, baik pengendara, mobil pribadi, tukang becak, semua tampak menoleh ke arah warung soto Jati. Warung Jati yang biasanya sepi seperti kuburan keramat, sekarang berubah menjadi pasar malam yang sesak. Setiap kali ia masuk ke dapur untuk mengambil kuah soto, si pocong itu masih setia berdiri di sana. Kepalanya meneleng ke arah dandang dengan lendir yang terus menetes. Jati kewalahan. Dia lari bolak-balik dapur ruang depan. Ia menyajikan soto dengan tangan gemetar. Kini Joko melihat pelanggannya mengunyah rakus. Enak banget ini. Gumam seorang ibu-ibu sambil menjilati mangkuknya sampai bersih. Di tengah kelegaan dan kekacauan di warung itu, tiba-tiba muncul suara knalpot Air-King yang meraung. Jati tersentak. Ia kenal dengan suara motor itu. Bang Tohar. Preman itu melangkah masuk dengan wajah garang. Tapi begitu kakinya melewati ambang pintu, langkahnya berhenti. Hidung besarnya mengendus-endus udara. Wajahnya yang garang perlahan berubah menjadi bingung dan tampak kelaparan. Wangi kali soto kau, Jat, gumam Tohar. Matanya seketika melihat sekeliling. Rami betul. Pakai dukun mana kau? Jati menelan ludah. "Oh enggak bang, rezeki ini." "Alah," kata Tohar langsung duduk, mengusir paksa anak sekolah yang baru saja makan di salah satu meja. "Bikinin aku 1. Awas kalau tidak enak, ku bakar warungmu sekarang." Tanpa sepatah kata pun, Jati langsung berlari ke arah dapur. Di sana, ia melihat pocong itu tampak menyeringai dan meneteskan cairan lendir hijau ke arah mangkuk yang akan disajikan untuk Tohar. Jati langsung menyajikan mangkuk itu untuk Tohar. Suapan pertama, Tohar diam. Suapan kedua, ia makan lebih cepat. Suapan ketiga, ia mengangkat mangkuk dan meminum kuahnya langsung dari bibir. "Wah, gila!" teriak Tohar sambil memukulkan tangan ke meja. "Enak banget, Jat. Kamu tidak pernah bilang sotomu seenak ini." Tohar berdiri, membuat Jati tersentak ketakutan. Namun tanpa diduga, ia merogoh 1 dan melempar selembar uang 100 ribuan di atas meja. "Ambil kembaliannya, buat nyicil utang. Besok aku bawa anak-anak ke sini," kata Tohar garang. Tohar pergi dengan perut kenyang, sedang Jati menatap uang di atas meja dengan perasaan penuh kelegaan. Hari itu berlalu dengan cepat. Pada pukul 2 siang, soto sudah habis total. Jati segera menutup rolling door dengan nafas menderu, serta jantung berdegup kencang. Lantas ia menghitung hasil jualannya. 3 juta.
Tangan Jati gemetar saat menggenggam kepokan uang itu. Ini uang terbanyak yang pernah ia pegang. Bayangan wajah Ratna dan anaknya tersenyum langsung masuk ke dalam kepalanya. Rasa puas dan berbangga diri. Tapi tiba-tiba saja euforia itu lenyap saat Jati mendengar suara gemeretak dari arah dapur. Lalu terdengar suara kain yang diseret. Jati menoleh pelan ke arah gorden dapur. Untuk sesaat jantungnya terhenti saat melihat sosok pocong itu sekarang berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya yang hancur menghadap ke arah Jati, seakan ia sedang memanggilnya. Buru-buru Jati memasukkan uang ke tas. Ia mematikan lampu dan berlari keluar warung. Lantas ia mengunci dengan panik. Bergegas, Jati memacu motornya untuk pulang secepat mungkin. Ia ingin segera bertemu dengan anak dan istrinya. Namun Jati salah. Di sepanjang jalan pulang, di tengah terik matahari, Jati merasa laju motornya begitu berat. Sesaat ia tak menyadari. Namun ketika melihat ke arah spion, tubuh Jati tersentak. Sosok pocong itu seakan sedang membonceng di jok belakang. Dan sekali lagi, bau itu, bau tanah kuburan basah, terus tercium di hidung milik Jati. Sialnya, sosok pocong itu ikut pulang ke rumah Jati. Malam itu, rumah kontrakan milik Jati terasa seperti kamar mayat. Udara begitu dingin, bukan karena angin, tapi ada sesuatu yang mencekam di tempat itu. Jati tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Ia duduk di samping anaknya yang luar biasa rewel malam itu. Tangisannya melengking tak wajar. Matanya melotot menatap ke arah plafon kamar, seakan ada sesuatu yang merayap di atas sana. Sedang istrinya sudah tertidur kelelahan. Jati yang menatap kedua orang yang dikasihinya begitu merasa bersalah. Seharusnya ia tak melakukan hal bodoh seperti ini. "Ampuni bapak ya Le," bisik Jati sambil mengelus kening anaknya yang terasa begitu panas. Belum selesai ia menyentuh kening anaknya, tiba-tiba saja di kamar itu muncul bau tanah kuburan samar-samar. Jati menahan nafas. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Bukan lagi samar, melainkan pekat memuakkan. Kini mata Jati mengikuti arah pandang anaknya yang melotot ke atas lemari pakaian di sudut kamar. Di sana, di celah sempit di antara lemari dan plafon, ia melihat gumpalan kain putih kumal dengan sepasang rongga mata kosong seperti menatap tajam ke arah bayinya. Jati ingin berteriak, namun entah kenapa suaranya tercekat. Seakan ada sesuatu yang menyumpal tenggorokannya. Dilihatnya, sosok pocong itu tak hanya diam, perlahan dengan jelas tubuhnya bergerak, kepalanya perlahan menjulur keluar dari atas lemari. Hal tak lazim, seakan tubuhnya ikut memanjang. Tes. Jati tersentak. Setetes cairan kental terjatuh dari langit-langit, tepat mengenai pipi gembil anaknya. Tes. Sekali lagi cairan itu menetes. Berwarna hijau, pekat, berlendir. Bayi Jati yang awalnya rewel, tiba-tiba saja menangis melengking. Lalu, sedetik kemudian, ia diam dengan suara grok-grok di tenggorokannya. "Bayu!" Jerit Jati langsung menyambar tubuh anaknya. Ia berusaha mengusap cairan hijau itu dengan panik menggunakan kaosnya. Selain itu, ia juga melihat ke arah istrinya, berusaha untuk membangunkan Ratna. Namun, entah apa yang terjadi. Bahkan saat Jati menendang kaki istrinya, ia sama sekali tak bergerak. "Pergi, jangan ganggu anakku. Ambil saja uangmu itu," bisik Jati entah kepada siapa. Sesaat suasana kamar itu begitu hening. Lalu dari arah atas lemari, Jati mendengar suara gesekan kain yang semakin lama semakin terdengar menjauh. Malam itu Jati tidak berani tidur. Ia terjaga sampai azan subuh berkumandang, memeluk anaknya yang demam tinggi. Keesokan paginya, mata Jati bengkak dan merah. Badannya terasa sakit semua, seakan ia baru saja lari mendaki gunung dengan kecepatan rata-rata. "Mas, kamu gak tidur? Bayu rewel," tanya Ratna cemas saat melihat Jati duduk di pojokan sambil menggendong anaknya. Jati mengangguk lemah, lalu mencoba menyerahkan Bayu kepada Ratna. "Mas,
Bayu panas banget. Kita ke bidan ya? Tanya Ratna cemas. Jati hanya mengangguk lemah. Ia merogoh tasnya, mengambil 5 lembar uang 100 ribuan dari hasil jualannya kemarin. Pakai ini, bawa Bayu ke bidan ya, kata Jati serak. Loh, kamu mau kemana mas? Tanya Ratna. Ke warung, kata Jati singkat. Mas, anakmu sakit loh. Libur dulu kenapa sih? Protes Ratna. Jati hanya menatap istrinya nanar. Dia ingin sekali libur, ingin tidur seharian tanpa memikirkan apapun. Tetapi dia takut kalau ia tidak membuka warung, tamu itu akan marah dan kembali lagi ke rumah ini. Enggak, aku berangkat dulu. Tanpa banyak bicara lagi, Jati menyambar kunci motornya dan pergi. Sesampainya di warung, teror sial itu langsung menyambutnya. Belum juga ia menyiapkan segalanya. Buk, buk, buk. Ada orang yang menggedor pintu besi dengan brutal. Jati lantas mencoba mengintip. Bang Tohar dan anak buahnya berdiri di sana. Namun, yang membuatnya ngeri, penampilan mereka pucat pasi. Keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung serta mata cekung dengan lingkaran hitam di sekitarnya. Buka, Jati, buka. Segera Jati membuka pintu warungnya. Begitu melihatnya, ketiga orang itu langsung menyerbu, mencengkram kerah baju Jati kuat-kuat. Lama kali kau, perutku sudah melilit. Cepat bikinkan aku soto, bentak Tohar, berteriak di depan muka Jati. Iya bang, ini baru buka, cicit Jati ketakutan. Segera Jati menyingkir, mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk ke warungnya. Sedang ia sendiri langsung berlari ke arah dapur. Sesaat ia enggan untuk melihat ke arah ujung dekat kompor, dan benar saja, di sudut remang-remang itu, sosok pocong itu sudah menunggu. Ia berdiri tegak di samping kompor. Kali ini, Jati melihat perubahan yang jauh lebih mengerikan. Kain kafan di bagian perut pocong itu tampak menggembung, mengerikan, serta cairan yang menetes dari mulutnya bukan lagi hijau kental, tetapi berwarna merah darah. Jati tidak punya pilihan lain. Ia segera menyalakan kompor dan menyajikan soto untuk ketiga orang gila di warungnya itu. Siang itu, warung soto Pak Jati berubah menjadi neraka dunia. Pelanggan yang membludak menjadi 2 kali lipat dari kemarin. Namun kali ini tidak ada suara gembira dan ketakjuban, melainkan hening mencekam. Orang-orang yang makan di tempat itu makan tanpa adanya obrolan. Yang terdengar hanya suaranya, kunyahan, dan serutupan kuah yang menjijikkan. Bahkan Jati melihat seorang wanita dengan pakaian rapi, namun cara makannya begitu menjijikkan. Ia memegang tulang sapi dengan kedua tangannya, menggerogotinya sampai benar-benar bersih. Jati tertegun. Air liur pocong itu bukan hanya penyedap rasa, namun lebih dari itu, seperti racun yang mematikan akal sehat manusia. Di dapur sendiri, produksi lendir pocong semakin menggila. Setiap kali Jati masuk, ia mendengar suara krok-krok basah. Mas, tambah! Teriakan dari bagian depan membuyarkan lamunan Jati. Habis pak, dagingnya habis, teriak Jati panik. Kuahnya saja sini, gak apa-apa. Jati terengah-engah ngeri. Mereka tidak peduli dengan daging, mereka hanya butuh kuah bercampur lendir mayat itu. Prang! Suara pecahan piring berbunyi nyaring, bersamaan dengan teriakan kesakitan. Di meja nomor 3 terjadi keributan. 2 orang pelanggan berebut 1 mangkok soto terakhir. Namun, kengerian sebenarnya bukan di situ. Salah satu pelanggan yang berebut tadi tiba-tiba saja terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Matanya memutih. Mulutnya mangap mengeluarkan cairan kental kehijauan. Tolong, ada yang ayan, teriak seseorang. Namun mirisnya tidak ada yang berdiri menolong. Pelanggan lain hanya menoleh sebentar dengan tatapan datar kosong. Lalu tanpa rasa empati sedikit pun, mereka lanjut menjilati sisa kuah di mangkuk mereka. Jati yang melihat itu begitu panik. Ia berusaha untuk menolong orang itu, namun saat ia mendekat, orang kejang tadi tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu dengan gerakan cepat, kepalanya menoleh ke arah Jati dengan mulut menyeringai, lebar, menjijikan. Kurang, beri aku lagi. Jati tersentak. Dagingnya habis,
kata orang itu. Daging, aku mau daging. Anakmu manis. Dek. Jati gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pesan itu jelas, sangat jelas. Lalu Jati langsung berlari ke arah meja kasir dan menyambar tasnya. Tutup, soto habis. Keluar semua, teriak Jati histeris. Orang-orang itu menatap Jati dengan marah. Bang Tohar berdiri. Matanya merah menyala. Apaan kau Jati? Habis bang, keluar atau kubakar warung ini, kata Jati berang. Langsung berlari ke arah dapur, mengambil gas dan korek api. Melihat Jati yang sudah seperti orang gila, Tohar dan pelanggan lainnya pergi. Begitu semua keluar, Jati langsung membanting pintu besi itu sampai tertutup rapat. Lalu dengan nafas terengah, Jati berbalik badan, menatap ke arah gorden yang menutupi area dapur. Ia ingin memastikan sesuatu, namun saat ia melihat ke arah kompor, pocong itu sudah hilang entah kemana. Ia tahu, dedemit itu pasti sudah kembali lagi ke rumahnya. Jati bergegas memacu motornya gila-gilaan. Raungan suara knalpot motornya membelah jalanan. Ia tidak peduli umpatan dan sumpah serapah dari pengguna jalan lainnya. Di kepalanya kini hanya satu, keadaan Bayu, anaknya. Jati terus memacu motornya. Namun saat ia hampir sampai, entah kenapa rasanya tarikan gas motornya terasa begitu berat. Dan saat itu juga tercium bau tanah kuburan basah dan bunga tabur yang begitu pekat. Pergi, jangan ikut, teriak Jati sambil menyikut ke belakang berulang kali. Sesampainya di depan rumah kontrakannya, Jati yang mengendarai motornya ugal-ugalan hampir menabrak pot bunga. Namun ia tidak peduli. Seketika ia melempar motornya begitu saja dan langsung berlari ke dalam. Kondisi rumah gelap gulita. Lampu ruang tengah mati. Padahal menjelang maghrib seperti ini, biasanya Ratna sudah menyalakan beberapa lampu rumah. Ratna, teriak Jati. Tidak ada sahutan. Ia lantas membuka pintu rumahnya. Sepi, tak ada seorang pun. Ratna, Bayu, teriak Jati sekali lagi. Namun masih tak ada jawaban. Segera Jati menghidupkan lampu ruang tamu. Pemandangan ruang tamu tampak normal. Hanya sisa mainan Bayu yang berserakan di karpet. Namun saat itu juga Bayu mencium sesuatu yang aneh. Bau anyir tak asing. Anyir darah bercampur dengan kuah soto yang sudah basi. Lantas Jati berlari ke arah kamarnya. Klak. Pintu itu terkunci dari dalam. Ratna, ini aku, jerit Jati panik sambil menggedor pintu itu sekuat tenaga. Tidak ada jawaban. Benar-benar hening. Jati mencoba menempelkan daun telinganya ke arah pintu. Untuk sesaat, ia tak mendengar apapun. Lalu, srek, srek. Tiba-tiba saja, muncul suara seperti kain yang bergesekan dengan lantai. Dan juga suara lain. Suara yang amat sangat ia kenali. Kruk, kruk. Asu, jerit Jati. Ia langsung mundur beberapa langkah, bersiap dan menendang pintu itu sekuat tenaga. Pria! Pintu jebol seketika. Tak ada cahaya apapun. Namun Jati melihat satu sosok duduk meringkuk di ujung kasur. Ratna, kata Jati panik. Ratna tak menoleh. Dia hanya bergumam pelan dengan nada ketakutan. Bukan, dia bukan anakku. Tolong, mana anakku? Jati mengalihkan pandangannya ke arah tengah kasur. Di sana, ia melihat Bayu terbaring, namun posisinya aneh. Bayi itu tidak tidur dengan posisi normal, tidak meringkuk atau terlentang santai. Namun tubuh kecil itu tertidur dengan posisi kedua tangan rapat menempel lurus ke badan. Kakinya pun juga demikian, persis seperti mayat yang sudah dipocong. Jati bergerak cepat. Ya Tuhan, Bayu! Saat Jati menyentuh kulit anaknya, rasanya begitu dingin. Sesaat ia menyangka kalau bayi kecil itu sudah tiada. Namun ketika memperhatikan lebih seksama, dada anaknya masih bergerak pelan. Bayu, kata Jati panik saat melihat dari sudut bibir Bayu itu muncul lendir kehijauan yang dia kenali. Mas, kata Ratna lirih. Jati menoleh. Ratna tampak begitu pucat. Sorot matanya melotot ketakutan. Lalu perlahan jari telunjuk terangkat ke arah ujung ruangan. Itu Mas, kata Ratna lirih. Bulu kuduk Jati serempak meremang hebat. Hawa dingin yang ia abaikan tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Dengan menahan nafas, Jati memutar badannya perlahan sambil mendongak ke atas. Tepat di sana,
Di celah sempit antara lemari dan plafon rumah, Jati melihat wajah gosong hampir hancur. Separuh tulang pipinya menghilang menampakkan tulang rahangnya. Pocong itu tidak berdiri. Dia berbaring miring di atas lemari yang lebih mengerikan, lehernya menjulur ke bawah, menggantung mengeluarkan lendir menjijikkan. Pocong itu tampak menyeringai, menampilkan gigi hitamnya yang berlumuran darah. Pluk! Sesuatu jatuh di atas lemari, mendarat tepat di dekat kaki Jati. Sekepok uang 50 ribuan dan 100 ribuan, basah, lengket, bercampur lendir dan darah. Jati yang masih syok dengan kejadian itu, hanya dia mengamati lalu, pluk! Sekepok lagi, uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Basah, lengket, bercampur lendir dan darah jatuh di tempat yang sama. Sudah cukup, jerit Jati. Pocong itu tampak menyeringai. Ia bergerak menggeliat perlahan. Harta sudah aku beri. Sekarang lakukan janjimu. Jati tersentak. Ia langsung mundur ke arah Bayu, mengambil anaknya dan mendekati Ratna istrinya. Jangan, teriak Jati. Namun pocong itu tak peduli. Justru sekarang ia tampak bergerak turun, berusaha mendekat ke arah mereka. Hingga saat pocong itu menyentuh lantai, tiba-tiba saja Bayu kejang hebat. Matanya melotot ke arah atas dengan wajah mulai membiru. Tolong Bayu mas, jerit Ratna histeris. Sedang Jati menaruh Bayu dan maju ke arah pocong itu. Ia sudah tak peduli. Kalaupun dedemit itu mau mengambil nyawa, ia tak mau anaknya yang menjadi korban keserakahannya. Kau yang meminta. Suara itu menggema di kepala Jati. Namun semua sudah kepalang tanggung. Dengan gagah berani, Jati maju berusaha mencelakai dedemit itu. Tiba-tiba, trut! Jati meraung kesakitan. Matanya perih luar biasa, seperti disiram menggunakan air keras. Bahkan rasanya, kulit kepalanya seperti terbakar hebat. Mas Jati! Teriak Ratna saat melihat suaminya berguling di lantai sambil menutupi wajahnya. Di tengah kegelapan, rasa perih yang membutakan, Jati mendengar suara lain. Suara dari tenggorokan anaknya. Krok. Jati mencoba membuka matanya yang bengkak dan berair. Ketika melihat ke arah si pocong, dedemit itu sudah hilang entah kemana. Namun, di atas ranjang, Ratna menangis keras. Bayu dalam gendongannya diam tidak bergerak. Jati menyeret tubuhnya yang terasa begitu sakit. Ia berusaha mendekat ke arah ranjang, keranjang Bayu. Ratna masih menangis. Tubuhnya terguncang hebat. Namun Bayu dalam pelukannya diam. Walau dadanya masih bergerak lemah, Jati menyentuh leher anaknya. Dingin, namun matanya juga melihat sesuatu. Bekas lebah melingkar biru kehitaman. Bekas itu begitu rapi, seakan ada tali yang tak kasat mata menjerat leher anaknya. Dan di bagian atas kepala Bayu, rambut halusnya berdiri tegak kaku, simpul pocong. Anaknya kini sudah ditandai. Jiwanya diikat oleh sesuatu yang tak bisa dinalar oleh logika. Bayu sedang dipersiapkan untuk menjadi tumbal berikutnya. Jaga Bayu, jangan keluar kamar. Baca doa sebisamu, jangan berhenti, perintah Jati. Mas, mau kemana? Kata Ratna menahan lengan Jati. Mengakhiri semua ini. Jati menepis tangan istrinya. Ia berlari ke arah dapur dan menyambar jerigen berisi bensin cadangan motornya dan sebuah pemantik api. Jati lantas keluar rumah, menyalakan motornya dengan kasar. Tujuannya saat ini bukanlah Mbah Suro. Itu terlalu memakan waktu. Jati sadar pusat dari masalah ini adalah dapur warung miliknya. Di sanalah semua bermula. Di sanalah rahim iblis itu berada. Jati memacu motornya, membelah malam. Jalanan kampung mulai tampak sepi, meski waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Sepanjang perjalanan, motor yang ia kendarai terasa begitu berat. Sedang di telinganya selalu muncul bisikan. Dagingnya sudah dipersembahkan. Jari menggeram. Bukan takut, justru ia menekan gas motornya lebih dalam. Sesampainya di warung, Jati tidak membuang waktu. Ia menendang rolling door dengan keras. Beriak! Pintu terbuka. Suasana begitu gelap. Lantas Jati melangkah masuk.
Bau busuk di tempat itu benar-benar memualkan. Bau anyir darah yang sangat kuat bercampur dengan bau bangkai dan juga bumbu soto yang gurih. Sungguh kombinasi memuakkan. Untuk sesaat ada keraguan di benak Jati. Namun saat melihat anaknya, ia langsung menyibak gorden yang memisahkan dapur dengan ruang depan. Pemandangan aneh langsung terlihat. Jati ingat, ia sudah mematikan kompor sewaktu pulang tadi. Namun kini, kompor itu sudah menyala memanaskan kuah soto di atasnya. Jati mendekat ke arah panci. Ia bertekad menumpahkan isinya. Namun saat melihat ke arah dalam, seketika ia langsung menjerit ketakutan. "Bayu!" Jati panik. Di dalam air panas itu ia melihat bukan daging sapi, namun kepala bayu yang menyembul memperlihatkan wajahnya. Jati panik. Logikanya tak berfungsi. Ia merasa anaknya benar-benar direbus di dalam panci besar itu. Hingga saat ia hendak mengambil anaknya, tiba-tiba saja dari arah belakangnya, Jati merasakan ada sesuatu yang dingin memeluknya begitu erat. Srek. Terasa sebuah kain menggesek lehernya. Baunya luar biasa memuakkan, seperti mayat yang sudah membusuk beberapa hari. "Kau atau dia?" Bisikan itu terdengar begitu keras di telinga Jati. "Ambil aku, jangan anakku bangsat!" teriak Jati berusaha menggelengkan kepalanya. "Patimu." Entah kenapa, Jati merasa pelukan pocong itu melonggar. Dengan tekad yang sudah bulat, ia langsung menyambar jerigen yang tadi dibawanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Jati membuka tutup jerigen itu dan langsung menyiramkan ke kepalanya sendiri. Cairan bensin yang menyengat langsung membasahi tubuh Jati. "Kita mati bersama," kata Jati bodoh, tak berpikir kalau sosok pocong itu hanya iblis yang menggoda manusia. Cetek. Jati langsung menghidupkan korek apinya. Api menyambar dengan ganas. Dalam sepersekian detik, dapur sudah dilahap oleh api. Jati menjerit kesakitan. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Di tengah kulitnya, dagingnya yang terbakar berwarna merah. Jati melihat sosok pocong itu berdiri menatapnya dengan senyum menyeringai. "Hutangmu lunas." Jati menjerit menyesal. Dalam sekejap, api langsung melahap warung soto bersama tubuhnya. Ia tidak pernah menyangka keinginan untuk menjadi kaya malah membawa kematian untuknya. Seminggu kemudian, puing-puing warung soto Pak Jati masih dipasang garis polisi. Bau hangus bercampur anyir darah masih tercium saat orang lewat di dekatnya. Di rumah, Ratna duduk memangku Bayu. Bayi itu selamat. Anehnya setelah Jati membakar diri, kondisi anaknya berangsur pulih. Namun Bayu tak lagi sama. Bocah 1 tahun itu kini sering diam, tatapannya kosong, sering menatap ke arah sudut ruangan. Dan bekas luka di lehernya, tanda itu tak pernah hilang. Menunggu Bayu dewasa untuk meneruskan warung soto pocong milik bapaknya. Selesai. Fakta Sejarah pamit, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih Netra Kala ya untuk penulisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.